Jumpa lagi dengan Ibu pada siang hari ini. Ibu guru akan menjelaskan materi kita tentang teks prosedur. Teks prosedur. Istilah prosedur pasti kalian semua sudah pernah dengar istilah prosedur. Oke, namun sebelum kita melanjutkan bagaimana cara membuat teks prosedur atau apa itu ciri-cirinya teks prosedur, sebelumnya kita akan membahas apa itu teks prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah prosedur itu adalah tahapan untuk, artinya adalah tahapan untuk melakukan suatu kegiatan sampai akhir. Oke, tuh. Jadi ada tahapan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Itu arti dari kata prosedur. Atau mungkin sekarang ini Ibu guru yakin pasti kalian biasa dengar istilah kata tutorial. Ya, tutorial. Jadi tutorial itu kurang lebih pengertiannya sama, atau istilah lain dari kata prosedur adalah tutorial. Karena tutorial itu adalah menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu tahapan demi tahapan. Nah, itu dia. Prosedur di sini juga sama seperti itu. Kita akan mempelajari cara membuat sesuatu. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Jadi kalimat perintah yang di dalam teks prosedur itu atau di dalam tutorial itu biasanya ada kalimat seperti ini. Diamkanlah rendaman kapur sirih. Berarti itu dia suruh kita untuk mendiamkan. Itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Oke, berikutnya masuk ke yang kedua. Terdapat panduan yang harus dilakukan. Jadi ciri lain dari teks prosedur itu adalah panduan. Panduan itu karena ini kita mau melakukan sesuatu, mau membuat sesuatu, berarti harus ada panduannya. Pertama, cara memasak mie. Contoh, ibu yakin pasti kalau super mie itu atau indomie kah apakah mie instan itu pasti kalian pernah masak. Nah, cara memasak super mie. Mie rebus, yang pertama nyalakan kompor, yang kedua masukkan air dalam wadah, apakah itu kuali, wajan atau dalam panci. Didihkan, setelah mendidih masukkan minyak, tunggu sampai beberapa menit. Terus kemudian kalau sudah mendidih, silakan matikan kompor, tuang ke dalam piring yang sudah berisi bumbu. Itu. Coba kalian ambil mie, terus kemudian di situ di bagian belakang ada petunjuk cara memasak mie. Nah, itu merupakan prosedur. Kalian ikuti langkahnya, maka kalian akan mendapatkan rasa mie yang enak. Oke? Itu panduan. Terus kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Iya, kata kerja. Kata kerja yang digunakan di dalam teks prosedur. Mengapa kata kerja? Karena kata kerja ini merupakan, karena sekarang ini kan posisinya kita akan melakukan sesuatu, otomatis kosakata yang digunakan adalah kosakata kerja. Oke. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang digunakan di sini adalah kata hubung penanda urutan. Biasanya yang biasa dimuat di dalam
teks prosedur itu adalah yang pertama itu ada kata kemudian, lalu, kan setelah itu. Mula-mula nyalakan kompor, kemudian, nah seperti itu. Lalu setelah itu, nah itu contoh dari kata-kata hubung yang digunakan di dalam teks prosedur. Terus yang berikutnya apa ya? 5. Atau batasan dalam penggunaan bahan. Jadi di dalam situ, kalau kamu memasak super mie atau mie instan, itu tuh biasanya ada di dalam, masukkan air seberapa cc seperti itu. Jadi tidak bisa melebihi. Kalau seandainya melebihi nanti rasanya tidak enak. Jadi begitu. Karena kapasitas untuk bumbu itu sudah sama seperti aturan air yang diinginkan di dalam super mie itu. Terus kemudian ada lagi, rebus selama 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit dia akan lembek. Kalau kurang dari 3 menit dia belum masak. Jadi kita ikuti prosedurnya. Oke? Terus yang berikutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Ciri yang keenam ini biasanya seperti yang Ibu tadi sudah ambil. Contoh kita mau masak kue. Kalau kamu buka artikel cara membuat bolu kukus, pasti di situ ada kukus selama berapa menit begitu. Jadi di situ selalu ada waktu. Kalau lebih dari waktu yang ditentukan, kemungkinannya dia tidak akan bagus hasilnya, dan kalau kurang dari waktu yang ditentukan juga hasilnya juga tidak akan bagus. Oke, yang terakhir itu yang ketujuh, terdapat penomoran dan isi kegiatan secara berurutan. Jadi contoh, kalau ibu guru mau menyampaikan kepada, sebutkan atau tuliskan anatomi tubuh manusia. Ini pelajaran IPA ya. Anatomi itu susunan tubuh manusia. Jadi secara berurutan, kepala, terus kemudian masuk ke telinga, terus kemudian masuk ke mulut, masuk ke bahu, terus kemudian tangan, terus lutut, kaki. Jangan kaki baru perut, baru mata, baru masuk lagi ke tangan. Itu sudah tidak secara berurutan lagi. Jadi yang dimaksudkan oleh ciri yang ke nomor 7 ini itu adalah harus secara berurutan. Bagaimana cara menyalakan televisi? Yang pertama, colokannya di stop kontak. Setelah itu tindis remote on off atau power televisi. Setelah itu tindis remote yang bagian on off, baru cari channelnya. Jangan tindis powernya dulu, baru colok, baru cari channelnya, tidak akan ketemu. Jadi itu ya, untuk teks prosedur ini dia mengajarkan kita cara membuat sesuatu itu sesuai dengan tahapan. Tahapan itu berarti sesuai dengan urutannya. Jadi tidak boleh kita acak-acak. Kalau mau menggoreng, jangan minyaknya taruh di wajan, baru isinya apa yang digoreng itu isi di dalam di dalam minyak, baru nyalakan kompornya. Itu sudah salah. Prosedurnya tidak seperti itu. Prosedur yang benar adalah menyalakan kompornya dulu, terus kemudian wajan yang sudah diisi minyak itu kita taruh di atas kompor sampai panas, baru kita mulai menggoreng. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu penjelasan tentang teks prosedur. Ibu guru harap walaupun sedikit
ada yang mungkin kalian bisa pahami. Yang penting kalian pegang itu adalah, yang kalian perlu ingat itu adalah kata kunci dari kata prosedur itu sendiri adalah langkah-langkah teks yang menjelaskan atau yang berisi tentang langkah-langkah atau petunjuk melakukan sesuatu secara benar urutannya. Jadi itu dia dari Ibu, cukup sampai di sini. Nanti pada pertemuan berikutnya Ibu Guru akan menjelaskan contoh, akan memberikan contoh dari teks prosedur beserta struktur kebahasaan yang dimiliki oleh teks prosedur. Jadi demikian, selamat siang, sampai jumpa. Dah.